Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita masuk dalam seri pengajaran kisah Ayub, mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari sekali lagi bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau aja dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Yesus yang sanggup, saudara. Kau Tuhan yang pulihkanku, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau aja dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau, Yesus, Kau jawabanku. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau jawabanku. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab serial Ayub dipulihkan. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana Ayub mengalami pemulihan, dan kita bisa belajar kalau kita punya pengalaman atau diizinkan Tuhan mengalami hal yang sama. Jadi ini bukan kenapa Tuhan izinkan, nanti itu ada
pelajarannya tersendiri. Tapi bagaimana Ayub dipulihkan? Nah, kita tahu bahwa Ayub dipulihkan itu setelah dia berjumpa dengan Tuhan pribadi. Lalu Ayub merendahkan diri. Dan Ayub pasal 42 ayat yang ke-6 berkata, aku mencabut perkataanku dan dengan ini aku menyesal duduk dalam debu dan abu. Lalu ayat di bawahnya dimulai perikop mengenai Ayub dipulihkan. Jadi Ayub mencabut perkataannya, lalu ia dipulihkan. Lah, apa yang dicabut oleh Ayub? Tentu yang dia ucapkan. Maka saya mulai mempelajari kitab Ayub, mencari judul perikop di mana Ayub berkata-kata, dan dengan seksama kira-kira perkataan apa yang salah yang Ayub cabut perkataannya yang membuat dia dipulihkan. Nah, kita bertemu dengan Ayub pasal 16 ayat yang ke-1 dan 2. Jadi setelah Ayub mengalami segala malapetaka, musibah, penyakit, temannya datang memberikan nasihat dan nasihatnya cenderung menghakimi, mengatakan Ayub berdosa, fasik, salah, memberontak kepada Tuhan, keras kepala, berdoa biar diberkati, ya, dekat sama Tuhan biar diberkati, biar gak mengalami seperti ini. Makanya gitu, akhirnya Ayub sempat kecewa, Ayub sempat mengeluh, bahkan mungkin karena keselnya Ayub mengucapkan pasal 16 ayat 1 dan 2. Yang saya ingin bacakan demikian. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Ini sepertinya Ayub udah jengkel dengan nasihat teman-temannya. Dan dia berkata, penghibur sialan kamu semuanya. Saya yakin waktu berjumpa dengan Tuhan pribadi, semuanya ditelanjangi. Hati itu seperti diselidiki. Tuhan itu mengetahui rancangan hati. Dan dia mengamat-amati hati anak manusia. Bahkan juga memperhatikan kata-kata yang diucapkan. Maka saya percaya waktu Ayub berjumpa dengan Tuhan itu, lalu dia refleksi. Saya yakin dia ingat kata-kata ini juga. Di mana dia berkata, penghibur sialan kamu semuanya. Nah, ini menurut saya kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Kenapa demikian? Karena saya ingin membacakan ayat yang lain buat Bapak Ibu semuanya, yaitu Matius pasal 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya bacakan ayat yang lain, Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi nasihat itu harus diucapkan untuk membangun sehingga yang mendengar itu mendapat kasih karunia. Nah, ini kebetulan teman-teman Ayub juga memberikan nasihatnya itu menghakimi, menyerang pribadi, sehingga yang dinasihati malah jadi jengkel, lalu ikut mengucapkan kata sia-sia, perkataan yang kotor. Saya bacakan ayat yang lain lagi, Efesus pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal demikian tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, mengucapkan kata kotor, kata sia-sia, kata yang sembrono, itu pun tidak pantas. Sebaliknya apa? Ucapkan syukur. Kita kasih contoh ya, saya ini tinggalnya di Bintaro. Nah, ini di rumah saya ya. Saya punya teman seorang pendeta, lalu ketemu ngobrol, dia berkata begini, Jarod, saya juga beli rumah lo di Bintaro. Tahu nggak waktu saya beli itu harganya 300 juta. Gile, sekarang ini 1 miliar hampir. Saya bilang, stop, kenapa? Iya, gile, sekarang 1 miliar. Jangan gile. Itu 300 juta lunas belum? Sudah, kan udah berapa tahun lalu. Lalu sekarang jadi 1 miliar itu baik apa nggak baik? Oh ya baik dong. Lah kenapa gile? Kenapa nggak bilang begini? Ceritanya diganti. Saya beli rumah 300 juta. Puji Tuhan. Sekarang nilainya 1 M. Kenapa harus berkata gile? Ya, jadi itu kebiasaan.
Tapi bukankah kebiasaan itu pun harus kita robah saat kita berjumpa dengan Tuhan pribadi? Dengan demikian maka kehidupan kita dipulihkan, perkataan kita dipulihkan, cara hidup kita yang sia-sia juga dipulihkan. Saya mau jujur ya, saya mau bersaksi bahwa saya ini orang juga yang dulunya lebih daripada itu. Saya berasal dari kota Solo, dan kota Solo ini ada kayak batas-batas gitu ya. Zaman dulu waktu saya remaja pemuda, itu kalau istilahnya lor kali. Solo Utara lor kali, wah itu sebelah utaranya sungai. Di pinggir sungai itu yang ke dalam kota, itu kayak batas terakhirnya ada terminal ya, Tirtonadi, terminal bus. Nah, lor kali sebelah utaranya ke arah Monoloyo gitu ya. Waktu zaman itu ya, bukan sekarang ya. Itu daerah miskin, daerah kotor ya. Bahkan ada yang bilang daerah gali. Apa itu gali? Gali itu ya tukang copet, tukang maling, tukang pala, itu namanya kalau di Jawa gali gitu ya. Nah, saya tinggal di daerah seperti itu sehingga saya itu sangat terbiasa mengucapkan kata-kata kotor. Kalau saya mau mengucapkan, ini minta maaf ya, ini harusnya tidak boleh kan, tapi sebagai contoh gitu ya. Kalau di Jawa Tengah atau di Solo itu ya kata-kata ya sontoloyo gitu ya, bajingan, wasu itu anjing, lonte itu pelacur ya. Kalau sontoloyo itu sebenarnya tergantung. Sontoloyo itu sebenarnya sebutan untuk orang yang mengendalikan gerobak. Jadi kalau misalnya kita ketemu tukang gerobak gitu ya, sontoloyo gitu ya, kayak kita ketemu sopir gitu. Tapi kalau kita berkata kepada orang yang bukan tukang gerobak, lalu berkata kamu tuh sontoloyo, nah itu juga sudah termasuk kata-kata kotor. Tapi itu dulu saya biasa sekali mengucapkan karena memang itu tempat di mana saya tinggal tuh seperti itu. Kalau di Surabaya mungkin orang Jianco gitu. Kalau nggak ngomong begitu rasanya nggak marem gitu ya, dan nggak akrab. Tapi tunggu dulu. Apakah itu pantas? Nah, untuk saya pribadi saya berubah dari kebiasaan seperti itu. Setelah saya lahir baru, mengenal Tuhan secara pribadi, maka hidup saya dipulihkan, perkataan saya dipulihkan, perilaku saya dipulihkan, termasuk kata yang sia-sia. Karena itu kita tidak hanya belajar bagaimana nih, wah ada COVID supaya sembuh nih gimana. Fokus saya tidak untuk sembuh, tapi bagaimana kita benar di hadapan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan, dimurnikan seperti emas, dijumpai hidup kita layak. Mau ada wabah atau tidak, kita hidup layak, hidup mulia di hadapan Tuhan. Saya ingin membacakan ayat lagi dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Maka kita harus hati-hati dengan yang kita ucapkan. Saya akan berikan contoh. Ya, contoh ini adalah dari Alkitab. Yaitu contoh dari Yakub. Yakub memang pernah menipu Esau, menipu bapaknya. Karena dia datang kepada bapaknya Ishak dan berkata, "Pak, aku ini Esau." Kan arti dia nipu bapaknya. Dengan mulutnya dia pernah mengucapkan kata-kata penipuan, dan gara-gara menipu itu kakaknya marah, Esau mau bunuh Yakub, dan karena mau dibunuh dia harus lari meninggalkan warisan, nggak dapat pembagian ya, harta bapaknya buat Esau semuanya, dan dia harus merantau ke pamannya yang bernama Laban dan bekerja 14 tahun tanpa digaji. Tahun yang ke-15 dia baru mendapat pembagian hasil dan diberkati luar biasa selama 6 tahun terakhir. Singkat cerita, setelah Yakub diberkati, dia punya anak 12, anaknya salah satu Yusuf oleh kakak-kakak yang lain dibenci, dijual sebagai budak ke Mesir. Lalu singkat cerita, Yakub menyusul anaknya. Nah, waktu Yakub usianya sudah lanjut, dia sepertinya sudah sadar bahwa ini sebentar nggak lama lagi dipanggil Tuhan. Nah, yang menarik bagi saya, di hari-hari terakhir Yakub, dia menggunakan sisa-sisa kekuatan hidupnya itu untuk memberkati. Saya akan ceritakan beberapa pasal, lalu ayat yang penting saya akan bacakan. Kejadian pasal 47, ayat yang ke-10, itu Yakub memberkati Firaun. Kejadian 47. Kejadian pasal 48, maka Yakub mengumpulkan cucunya, terutama Manasye dan Efraim yang diceritakan, dia memberkati.
Dan waktu dia berkati, tangannya disilang sehingga Yusuf sempat mengingatkan bapaknya, "Pak, ini tangannya tersilang." Lalu Yakub berkata, "Aku tahu anakku, aku sadar. Aku berkati adiknya dengan berkat-berkat kesulungan." Yang menarik adalah setelah Yakub memberkati Firaun di pasal 47, dia berkati cucunya, maka Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 32 itu Yakub memberkati anak-anaknya. Ya, panjang sekali 32 ayat. Maka saya akan bacakan Kejadian pasal 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yakub memberkati anak-anaknya, selesai, kakinya ditarik masuk selimut, lalu meninggal. Wow, ini meninggal yang menurut saya mulia sekali. Kalau saya boleh mati dengan cara yang saya pilih, yang pertama saya pengen mati kayak Daud. Mati kok milih-milih. Hidup mati itu dikuasai Tuhan, Pak Jarod, di tangan Tuhan ya, kalau boleh berdoa gitu kan. Kan dalam kitab Tawarik 29 itu dikatakan, lalu matilah Daud penuh kemuliaan dan kekayaan. Lalu matilah dia. Wah, matinya mulia dan kaya. Kalau Yakub maka memberkati anak-anaknya, tarik kakinya masuk selimut, lalu mati. Wis, enak sekali. Ya, menggunakan kata-kata kekuatan terakhir untuk mengucapkan kata-kata berkat. Tapi kalau saya belajar hidup ini, maka tidak usah nunggu mau mati baru mengucapkan kata-kata berkat. Sepanjang hidup ini, ucapkan kata-kata berkat. Atau kalau kita menggunakan peribahasa dunia, hiduplah seperti seolah-olah besok mati dan cari uang, belajar seolah-olah masih hidup 1000 tahun lagi. Jadi mengucapkan kata-kata berkat. Saya akan berikan kesaksian yang praktis ya. Untuk mengucapkan kata-kata berkat ini bisa diaplikasikan dalam bidang apa saja. Kalau saya memang fokus pada keluarga, maka saya mencoba memberikan kesaksian dalam bidang parenting. Anak saya 3, nomor 1 selalu ranking 1 juara, tapi anak saya nomor 2 pernah bermasalah. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, nilainya 2,0, 3,5, naik kelas 2-nya bersyarat, dan dia ini imannya luar biasa. Walaupun nilainya 2,5, 3,0, tapi hatinya penuh damai sejahtera, makan enak, tidur pulas, nggak khawatir. Saya yang khawatir, Ben. Kamu anak papa laki-laki satu-satunya. Nilai 2,5, 3,0. Kalau besar menjadi apa? Dengan senyum dia menjawab, mau jadi pendeta apa? Dia pengen jadi pendeta, rajin berdoa, PR nggak dikerjain, main game terus. Nah, saya belajar untuk mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang positif, karena hidup mati dikuasai lidah. Tuhan menciptakan dunia dengan sabdanya. Kita anak Tuhan bisa mempengaruhi dunia. Kalau dunia terlalu besar, pengaruhi keluarga, atau keluarga terlalu besar, pengaruhi salah satu anak dengan kata-kata berkat. Maka de facto kenyataan anak saya nilainya 4,5, 2,0 naik bersyarat. Tapi saya ucapkan, Ben, kamu tuh anak pinter, Ben, tapi nilainya jelek. Ya apa? Wong pinter kok nilainya jelek lah. Kan Kak Nia IQ juga di bawah 120, tapi nilainya baik. Kan Kak Nia itu rajin belajar. Kalau kamu rajin belajar, pasti kamu juga nilainya baik. Jadi kamu tuh pinter, tapi nilainya jelek ya. Jadi saya ucapkan, kamu tuh pinter ya. Tapi saya mengaku kenyataan nilainya jelek. Tapi saya ucapkan, Ben, kamu tuh pinter. Kalau kamu belajar, pasti juga nilainya baik. Ya lama-lama dia belajar. Wah, apa? Aku udah belajar, tapi kok nilainya nggak sebaik Kak Nia. Ya, tapi bertambah baik kan? Gitu. Kamu tuh pinter, tapi nilainya kurang baik. Mungkin loh, Ben, kamu itu cara belajarnya belum pas. Kak Nia, anak saya nomor 1, dites pakai sidik jari, ya, bukan sidik jari untuk meramal kejadian yang adalah dosa, tapi ini ilmiah dengan komputer di scanning lalu dianalisa. Oh, cara belajarnya dengan visual tulisan dan telinganya mendengarkan musik. Nomor 2, dites hasilnya cara belajarnya adalah visual gambar dan kinestetik. Nomor 3 dites, hasilnya cara belajarnya auditory. Jadi nggak belajar bukan dengan mata membaca, tapi dari telinga mendengar. Sehingga cara belajarnya harus diskusi kelompok atau diceritakan. Tiap orang ternyata cara kerja otaknya berbeda-beda, sehingga cara belajarnya berbeda-beda.
Karena saya berkata-kata positif, saya berpikir positif, maka waktu anak saya nilainya jelek, saya bertindak positif. Tidak berkata begini, kamu tuh bodoh, goblok. Itu kata-kata negatif. Kalau anak dikata-katain negatif, lama-lama menjadi image-nya, gambar dirinya. Dia menilai dirinya bodoh dan bertingkah laku seperti orang bodoh dan betul-betul menjadi bodoh. Tapi karena saya berkata-kata positif, Ben kamu tuh pinter Ben, tapi nilainya jelek. Kamu pinter, tapi kenapa Pak nilainya jelek? Nah itu dia, Papa juga bingung kenapa. Oh kamu harus rajin belajar. Sudah rajin kok masih nilainya jelek. Oh cara belajarnya yang belum pas. Ternyata lewat bantuan psikologi, lewat bantuan grafologi, tes analisa sidik jari, cara belajarnya ketemu. Sehingga singkat cerita saja, yang hampir nggak naik kelas ini, akhirnya selalu ranking 1. Lalu dapat ASEAN Scholarship, sekolah di Singapura 8 tahun, gratis saudara. Dari SMP kelas 3 Sek 3, sampai lulus kuliah. Bukan cuma gratis lagi, tiap bulan bahkan dikasih uang saku. Kenapa? Karena ditemukan cara belajar yang pas. Tapi menemukan cara belajar yang pas itu, karena punya pola pikir, saya sebagai orang tuanya punya pola pikir bahwa Tuhan itu adil. Kalau nilainya jelek, jangan-jangan bukan karena bodoh. Jangan-jangan bidang kepandaiannya berbeda. Atau jangan-jangan cara belajarnya yang belum pas. Karena saya mendalami mengenai keluarga, mendalami mengenai parenting. Tapi coba saya bersikap negatif, kata-kata negatif. Bahkan akhirnya menyerah, ya sudah emang dia nggak pandai. Sudah menyerah. Bukan pasrah itu namanya menyerah. Nah, kita tidak menyerah, kita cari. Wah, akhirnya ketemu cara belajar yang pas. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk belajar hidup ini. Dan hari ini kita belajar dari Ayub. Ayub mencabut perkataannya, lalu dia dipulihkan. Perkataan apa yang dicabut? Kata-kata sia-sia. Kata-kata sialan tadi, ya, kata-kata sembrono. Untuk kita ya kata-kata negatif. Karena hidup mati dikuasai lidah. Yakub sadar bahwa umurnya tidak lama lagi. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk memberkati. Kalau kita tahu atau saudara tahu, Anda tahu bahwa hidup ini tidak lama lagi. Kita gunakan kekuatan untuk apa? Untuk cari uang banyak-banyak? Ya boleh, kalau dalam rangka bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, harus menghidupi keluarga. Tapi kalau untuk sekedar kaya gitu ya, ya sebaiknya kita perlu tambah motivasi. Kalau kita diberkati, kita jadi saluran berkat. Kalau kita punya kekuatan lebih, mau ngapain? Ya, mau nipu, mau bohong. Kalau kita punya kekuatan, dikasih kekuatan tambahan, dikasih hidup tambahan, maka marilah kita menggunakannya untuk mengucapkan kata-kata berkat yang mempengaruhi kehidupan, yang mempengaruhi keadaan. Karena lewat perkataan kita bisa mempengaruhi keadaan. Saya akan ingin membaca lagi satu ayat yang akan menambahkan pengertian kita mengenai pentingnya mengucapkan hal-hal yang baik di dalam hidup ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini menarik sekali. Petrus ini tidak memaksa gitu ya. Dia tantang yang mau mencintai kehidupan sama yang mau melihat hal-hal hari-hari yang baik. Saudara mau lihat hal-hal yang baik atau saudara mau lihat hal-hal yang menyedihkan? Kalau mau melihat hal-hal yang baik, maka 1 Petrus 3 ayat 10 mengajarkan ia harus menjaga lidahnya. Dia harus menjagai bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena itu mari kita di masa-masa isolasi mandiri, ya, kita di masa-masa wabah di mana kita semuanya dihimbau kecuali karena pengabdian, ya, tim medis, jual sembako, nganter barang. Karena kalau yang jualan normal nggak diizinkan, tapi jualan online diizinkan, maka untuk membawa makanan ke rumah-rumah yang dituju dibutuhkanlah orang-orang yang harus mengantar jasa mengirimkan barang seperti Gojek dan sebagainya, ya. Tim medis, tim yang penjaga, penjual BBM,
tentara, itu adalah orang-orang yang memang justru harus keluar rumah untuk melayani, untuk mengabdi. Saya berdoa, Tuhan menyertai, menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tapi kalau saudara termasuk seperti saya yang harus ada di rumah, maka selain kita bekerja di rumah, kita mencari uang dari rumah, kita juga belajar dari rumah. Dan di antaranya gunakan waktu satu hari, kalau bisa sejam, 30 menit, mengenai belajar, mengenai hidup ini. Dan di antaranya ya melalui siaran seperti ini. Kita menjadi mengerti, belajar, hidup dengan merefleksi kehidupan kita. Kalau selama ini kita hidup dengan mulut, kata-kata yang tidak baik, hari ini kita belajar dari Ayub, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencabut perkataan, menyesali perkataan, dan komitmen untuk menjalani kehidupan selanjutnya untuk menggunakan kata-kata yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar hidup hari ini dari Ayub, dan kami menjadi sadar Tuhan, bahwa selama ini kami menjalani kehidupan dengan tidak sempurna. Kami gampang begitu mengucapkan kata-kata sia-sia, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik untuk kami ucapkan sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu. Karena itu Tuhan, kami mengaku bahwa itu tidak baik, kami komitmen untuk belajar hidup lebih baik, terutama dalam berkata-kata, supaya kami boleh menjalani kehidupan yang menjadi saksi dan menjadi terang bagi yang lain dalam bertutur kata, baik bertutur kata secara verbal ataupun dalam sosial media. Berkati Tuhan perkataan kami, berkati tulisan kami, supaya kami hidup ini memancarkan kebaikan Tuhan, memancarkan kebenaran Tuhan, menularkan kehidupan dan bukan menularkan kematian. Hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya, amin.